warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai makalah saya yang berjudul Masa Kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alias Chandra ME. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya akan membahas sedikit mengenai abad pertengahan. Yang dimaksud dengan abad pertengahan ialah tahapan sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun-tahun terakhir keruntuhan Daulah Abbasiyah tahun 1250 Masehi sampai timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaruan Islam yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu masa kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua yaitu masa tiga kerajaan besar yang sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dalam perkembangan Islam mengalami dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan meluasnya kekuasaan Islam, ilmu dan sains ikut berkembang, serta terjadi penyatuan antar wilayah Islam. Yang kedua yaitu fase kemunduran. Fase kemunduran ini terjadi sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam yang terbagi-bagi sehingga kerajaannya pun terpisah-pisah. Dalam perjalanannya, kemunduran ini terjadi dalam beberapa fase. Yang pertama, dinasti Ilhan dan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Turkistan Timur. Pemimpin pertama dari bangsa Mongol yang diketahui dalam sejarah ialah Yesugei. Dia adalah ayah dari Genghis Khan. Bangsa Mongol ini mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka hidup dari hasil perdagangan tradisional mereka. Selain itu, mereka memiliki watak yang kasar, suka berperang, dan berani menantang maut untuk mencapai tujuannya. Mereka menganut agama Syamania, yaitu menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang terbit. Kedatangan mereka ke dunia Islam diawali dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah kerajaan Transosania dan Hawaris pada tahun 1219 Masehi. Serangan ke Baghdad pun dilakukan oleh pasukan Mongolia yang dipimpin langsung Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah. Begitupun juga daerah-daerah yang berada di sekitar Baghdad. Dengan dihancurkannya kota Baghdad, bukan saja mengakhiri Khilafah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran politik dan peradaban Islam. Dari Baghdad, pasukan Mongolia menyeberangi sungai Ufrat menuju Syria dengan melintasi Sinai Mesir. Pada tahun 1260 Masehi, mereka berhasil menaklukkan Nablus dan Gaza.
Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Hulagukan selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilhan. Ilhan ini merupakan gelar yang diberikan kepada Hulagukan. Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh anaknya yaitu Abaga. Sepeninggalan Abu Sa'id, dinasti Genghis Khan pun menjadi terpecah belah. Masing-masing pecahan pun saling memerangi untuk memperebutkan kekuasaan. Akhirnya, mereka semua dapat ditaklukkan oleh Timur Leng. Kedua, dinasti Timur Leng. Belum sempat bangkit dari kejatuhan, seabad kemudian malapetaka yang sangat dahsyat pun kembali terjadi. Penyerang kali ini adalah Timur Leng. Timur Leng berarti si timur yang pincang. Timur Leng merupakan penguasa Muslim India yang memerangi negeri-negeri tetangga seperti Persia, Irak, Syam, dan Turki. Timur Leng merupakan penguasa yang pemberani. Ia lahir pada tanggal 8 April 1336 Masehi di dekat Kesh, wilayah Uzbekistan. Timur Leng merupakan keturunan bangsa Mongol, akan tetapi telah menganut agama Islam. Sewaktu umur 12 tahun, ia telah terlibat dalam banyak peperangan dan telah membuktikan kehebatannya. Akan tetapi, sisa kekejaman dan kebiadabannya masih melekat kuat. Setiap daerah yang ditaklukkannya, ia akan membantai penduduk yang melawan. Contohnya seperti di Isfahan, Iran. Sebanyak 70.000 penduduk ia bantai. Lalu, kepala-kepala mayat tersebut ia kumpulkan, lalu disusun menjadi menara. Begitupun di Afghanistan. Ia membangun menara dari 20.000 mayat yang dibalut dengan tanah liat. Pada tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Ia tidak berhenti sampai situ aja. Ia terus melakukan peperangan ke negeri lainnya. Pada tahun 1395 Masehi, ia mampu menaklukkan Moskow. 3 tahun kemudian, ia pun menyerang India. Pada tahun 1401 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya, Aleppo dihancur leburkan. Pasukan Sultan Faraj dari kerajaan Mamalik mampu ditaklukkannya dalam peperangan yang dahsyat, sehingga Damaskus jatuh ke tangan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Timur Leng meninggal di Otrar pada tahun 1404 Masehi. Setelah itu, 2 orang anaknya, yaitu Muhammad Jehanigar dan Khalil, berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Pada masa inilah kerajaan mulai terpecah belah. Yang ketiga yaitu dinasti Mamalik di Mesir. Mamalik merupakan jamak dari kata mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik ini didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, lalu dididik dan dijadikan sebagai tentara. Oleh penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah, Al-Malik Al-Salih, mereka dijadikan sebagai pengawal untuk kelangsungan kekuasaannya. Pada umumnya, mereka berasal dari daerah Kaukasus dan Laut Kaspia.
Ketika Al-Malik meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turansyah naik tahta sebagai sultan. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik dipimpin Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turansyah. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah dan awal bagi kekuasaan dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik membawa warna baru bagi sejarah politik Islam di bawah pimpinan Baibars. Sistem pemerintahan oligarki mampu mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir pun sangat penting. Para amir berkompetisi untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam kekuasaan Baibars pun dapat dilumpuhkan, seperti tentara salib. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik menjalin hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang didukung langsung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, laut maupun darat. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat para pelarian ilmuwan asal Baghdad. Karena itu, ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, astronomi, kedokteran, matematika, dan ilmu agama. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, dinasti Mamalik sedikit demi sedikit mengalami keruntuhan atau kemunduran. Kerajaan Mamluk ini berakhir pada tahun 1517 Masehi disebabkan banyaknya penguasa yang bermoral rendah dan suka berfoya-foya. Di lain pihak, munculnya kekuatan baru, yaitu kekuasaan Turki Utsmani. Dengan adanya kerajaan Utsmani, maka mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir. Baik, saya akan membahas penyebab kemunduran Islam, yaitu ada 5. Yang pertama adalah konflik antara Kristen dan Islam. Para penguasa Muslim tidak melakukan islamisasi secara sempurna. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan yang pesat, sementara umat Islam mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi maupun bidang yang lain, karena tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi tersebut. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua Islam, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kelima, keterpencilan. Beberapa wilayah Islam berjuang sendiri tanpa mendapatkan bantuan. Dengan begitu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen, sedangkan Islam mengalami kemunduran. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.